Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Tidak ada tempat bersandar yang paling kuat kecuali dia. Bersandar di sebatang pohon, pohon akan lapuk. Bersandar kepada orang, orang akan mati. Bersandar kepada dia, hayyun la yamut, dia yang hidup tidak akan mati untuk selamanya. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya fa'alun lima yurid ya man aghada amran innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka berserahlah kepada dia. Makanya selesai sholat tadi kita diajak imam berserah kepada dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Empat inilah yang membuat orang kuat. Lahul mulku, kalau kekuasaanmu hilang jangan kau sedih. Kenapa? Karena yang punya itu dia. Lahul mulku. Kalau kau dulu dipuji-puji orang, jangan kau sedih. Kenapa? Karena yang punya pujian dia. Lahul mulku walahul hamdu. Kalau keluargamu hilang, jangan kau sedih, karena punya dia. Yuhyi wa yumiit. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Makanya ketika lewat di kubur, apa kata Nabi kepada Aisyah? Aisyah, kalau kau lewat di pemakaman Baqi, kau jangan diam saja. Ucapan doa. Apa doanya ya Rasulullah? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Semoga Allah mencurahkan keselamatan kalian wahai penghuni. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Insyaallah kami menyusul kamu. Lihat ucapannya. Tidak dikatakan kami masih hidup kalian sudah mati. Tidak. Tapi ucapannya adalah kami akan menyusul kamu. Kebetulan kamu duluan, kami belakangan. Kenapa kalian duluan? Kenapa kami belakangan? Kami dibuat belakangan karena Allah masih ingin kami beramal. Kalian dibuat duluan supaya kalian beristirahat dari dosa. Orang beriman itu cuma dua saja. Kalau umurnya panjang, amalnya banyak. Kalau umurnya pendek, dosanya berkurang. Orang kafir bersedih kalau dia mati, ini belum selesai, proyek ini belum selesai. Orang beriman tak sedih. Kenapa? Akan dilanjutkan orang lain. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau tambah umurku hidup besok pagi, tambahkan kebaikan bertambah. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan mati malam ini, berhenti dari dosa, istirahat dari perbuatan maksiat. Maka orang Islam itu, ala, ketahuilah, inna awliya Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, bagaimana sifat mereka? La khaufun alaihim wala hum yahzanun. La khaufun, tak ada takut, wala hum yahzanun, tak ada sedih. Oh, kalau tak ada takut berarti tak takut mati, tak takut anak hilang, tak takut istri hilang, tak takut nyawa melayang, tak takut harta diambil orang. Adakah rasa cemas itu? Ada. Setiap manusia selagi masih hidup, selagi hayat di kandung badan, selagi ruh masih bersemayam dalam jasad, rasa-rasa itu ada tetap. Dan setan selalu membisikkan, asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan senantiasa membisikkan, takutlah kau mati, takutlah kau sedih, takutlah kau anakmu, takutlah kau susah, takutlah kau DO, takutlah kau merarat, takutlah. Rasa takut itu terus dia hembuskan, tapi kita tetap melawan. La ilaha illallah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Kuatnya telunjuk mengalahkan kekuatan setan. Maka ketika telunjuk mata melihat, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Kuatnya mengusir setan. Mulutnya Allah, Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak ada tempat bersandar lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ingin dilakukan dengan perputaran waktu itu adalah liya'lamallahu alladzina amanu. Yang kedua, wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin melihat mana yang mati
syahid. Yang mati konyol banyak. Berapa yang mati tabrakan malam tahun baru kemarin? Berapa yang mati sakau karena narkoba? Berapa yang mati berzina? Berapa yang mati buat dosa? Berapa yang mati buat maksiat? Kenapa? Perputaran waktu. Duit tak ada, ingin juga mabuk, dibuat kopi, dituang spiritus, minum, bukan mabuk, mati. Ingin berzina, umur sudah 70 tahun, ingin juga berzina, nafsu besar, tenaga kurang, dituangkan Viagra, diminum, jantung berdetak tak terang, mati. Kap 70 dituang minyak pesawat, meletup, mati. Mati di lokalisasi karena ingin berzina, menggebu-gebu nafsu syahwat, ingin berzina. Dulu waktu muda tak sempat buat dosa, sekarang setelah tua duit banyak mau buat dosa. Umur 71, selera 17, mati dalam keadaan Allah ingin lihat. Wa yattakhidha minkum syuhada, Allah ingin melihat siapa yang mati syahid. Melambai tiang gantungan seperti lambaian bidadari di mata Sayyid Qutb. Semua orang ingin menangguhkan. Kalau bisa Sayyid Qutb penjara seumur hidup saja, kalau bisa jangan dihukum pancung, jangan digantung di tiang gantungan Mesir. Tapi dia sudah terlanjur menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya di bawah naungan Allah. Dia sudah terlanjur merasakan manisnya iman. Dia sudah terlanjur merasakan manisnya sepah. Allah buat kita dalam putaran waktu yang diinginkan Allah dua. Liya'lamallahu allazina amanu, Allah ingin melihat siapa yang imannya istiqamah. Wa yattakhidha minkum syuhada, ingin melihat siapa yang mati syahid. Nah, setelah nampak ini yang beriman, ini yang kafir, ini yang mati syahid, ini yang mati konyol, lalu yang beriman tadi, ini seleksi pertama, seleksi beriman. Ternyata di antara yang sama beriman ini ada lagi yang diangkat. Waliyumahhisallahu alladzina amanu, disaring lagi. Saringan pertama lolos, saringan kedua lolos, saringan ketiga lolos. Makin kuat saringan, makin hebat, makin kuat, makin kencang. Siapa yang paling kuat? Ujian anggota KPK, saringan pertama, saringan kedua, Kalau ingin menjadi anggota komisi pemberantas korupsi saja saringannya begitu keras, bagaimana ingin menjadi penghuni surga yang selalu diminta pagi dan petang, siang dan malam? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam, masukkan kami ke dalam surga daras salam, tempat yang kekal abadi. Salam, tak ada fitnah, tak ada kelahi, tak ada sumpah serapah, tak ada caci maki, tak ada haram, tak ada gundah, tak ada gelisah, tak ada susah hati. Semuanya penuh dengan ketenangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ujiannya berat ya. Maka orang beriman menganggap hidup ini, sebaliknya orang kafir menganggap hidup ini, hidupnya ya hidup, makan, minum, semuanya memenuhi syahwat. Makan, minum, telinga syahwat, musik, mata syahwat, hiburan, mulut syahwat, makan, nafsu syahwat, perut, nafsu syahwat, seksual, biologis, asal sudah tersalurkan, selesai. Makan kenyang, tidur nyaman, hidup tenang, mati. Sama seperti binatang. Apa bedanya? Ulaika kal an'am, mereka macam binatang, memperturutkan hawa nafsu, makan semakan makannya, minum seminum minumnya, nafsu seksual disalurkan sesuai seperti binatang. Habis itu tua, sakit, mati, selesai. Apa bedanya dengan kucing kurap yang mati ditabrak mobil? Apa bedanya dengan anjing? Apa bedanya dengan binatang? Tak ada beda dengan binatang, bahkan mereka lebih hina dari binatang. Maka Allah katakan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adhal, bahkan lebih hina daripada binatang. Berapa banyak orang bercerita, Pak Ustaz,
ketika sampai berita itu rasanya lunak tanah ini dipijak Pak Ustaz, bergoyang dunia ini Pak Ustaz, pukulan yang sangat kuat. Dan tak jarang ketika pukulan itu datang bertubi-tubi, akhirnya dia mulai senyum sendiri. Selama ini nengok orang lewat senyum, lama-lama nengok oplet lewat senyum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Tidak ada tempat bersandar yang paling kuat kecuali dia. Bersandar di sebatang pohon, pohon akan lapuk. Bersandar kepada orang, orang akan mati. Bersandar kepada dia, hayyun la yamut, dia yang hidup tidak akan mati untuk selamanya. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya fa'alul lima yurid ya man aghada amran innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka berserahlah kepada dia. Makanya selesai salat tadi kita diajak imam berserah kepada dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Empat inilah yang membuat orang kuat. Lahul mulku, kalau kekuasaanmu hilang jangan kau sedih. Kenapa? Karena yang punya itu dia. Lahul mulku. Kalau kau dulu dipuji-puji orang, jangan kau sedih. Kenapa? Karena yang punya pujian dia. Lahul mulku walahul hamdu. Kalau keluargamu hilang, jangan kau sedih, karena punya dia. Yuhyi wa yumiit. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Makanya ketika lewat di kubur, apa kata Nabi kepada Aisyah? Aisyah, kalau kau lewat di pemakaman Baqi, kau jangan diam saja. Ucapan doa. Apa doanya ya Rasulullah? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Semoga Allah mencurahkan keselamatan kalian wahai penghuni. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Insyaallah kami menyusul kamu. Lihat ucapannya. Tidak dikatakan kami masih hidup kalian sudah mati. Tidak. Tapi ucapannya adalah kami akan menyusul kamu. Kebetulan kamu duluan, kami belakangan. Kenapa kalian duluan? Kenapa kami belakangan? Kami dibuat belakangan karena Allah masih ingin kami beramal. Kalian dibuat duluan supaya kalian beristirahat dari dosa. Orang beriman itu cuma dua saja. Kalau umurnya panjang, amalnya banyak. Kalau umurnya pendek, dosanya berkurang. Orang kafir bersedih kalau dia mati, ini belum selesai, proyek ini belum selesai. Orang beriman tak sedih. Kenapa? Akan dilanjutkan orang lain. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau tambah umurku hidup besok pagi, tambahkan kebaikan bertambah. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan mati malam ini, berhenti dari dosa, istirahat dari perbuatan maksiat. Maka orang Islam itu, ala, ketahuilah, inna awliya Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, bagaimana sifat mereka? La khaufun alaihim wala hum yahzanun. La khaufun, tak ada takut, wala hum yahzanun, tak ada sedih. Oh, kalau tak ada takut berarti tak takut mati, tak takut anak hilang, tak takut istri hilang, tak takut nyawa melayang, tak takut harta diambil orang. Adakah rasa cemas itu? Ada. Setiap manusia selagi masih hidup, selagi hayat di kandung badan, selagi ruh masih bersemayam dalam jasad, rasa-rasa itu ada tetap. Dan setan selalu membisikkan, asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan senantiasa membisikkan, takutlah kau mati, takutlah kau sedih, takutlah kau anakmu, takutlah kau susah, takutlah kau DO, takutlah kau merarat, takutlah. Rasa takut itu terus dia hembuskan, tapi kita tetap melawan. La ilaha illallah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Kuatnya telunjuk mengalahkan kekuatan setan. Maka ketika telunjuk mata melihat, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Kuatnya mengusir setan. Mulutnya Allah, Allah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu
tidak ada tempat bersandar lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama ingin dilakukan dengan perputaran waktu itu adalah liya'lamallahu alladzina amanu. Yang kedua, wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin melihat mana yang mati syahid. Yang mati konyol banyak. Berapa yang mati tabrakan malam tahun baru kemarin? Berapa yang mati sakau karena narkoba? Berapa yang mati berzina? Berapa yang mati buat dosa? Berapa yang mati buat maksiat? Kenapa? Perputaran waktu. Duit tak ada, ingin juga mabuk, dibuat kopi, dituang spiritus, minum, bukan mabuk, mati. Ingin berzina, umur sudah 70 tahun, ingin juga berzina, nafsu besar tenaga kurang, dituangkan Viagra, diminum, jantung berdetak tak terang, mati. Kap 70 dituang minyak pesawat, meletup, mati. Mati di lokalisasi karena ingin berzina, menggebu-gebu nafsu syahwat ingin berzina. Dulu waktu muda tak sempat buat dosa, sekarang setelah tua duit banyak mau buat dosa. Umur 71, selera 17, mati dalam keadaan. Allah ingin lihat wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin melihat siapa yang mati syahid. Melambai tiang gantungan seperti lambaian bidadari di mata Sayyid Qutb. Semua orang ingin menangguhkan. Kalau bisa Sayyid Qutb penjara seumur hidup saja. Kalau bisa jangan dihukum pancung, jangan digantung di tiang gantungan Mesir. Tapi dia sudah terlanjur menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya di bawah naungan Allah. Dia sudah terlanjur merasakan manisnya iman. Dia sudah terlanjur merasakan manisnya sepah. Allah buat kita dalam putaran waktu yang diinginkan Allah dua. Liya'lamallahu alladzina amanu. Allah ingin melihat siapa yang imannya istiqamah. Wa yattakhidha minkum syuhada. Ingin melihat siapa yang mati syahid. Nah, setelah nampak ini yang beriman, ini yang kafir, ini yang mati syahid, ini yang mati konyol, lalu yang beriman tadi, ini seleksi pertama, seleksi beriman. Ternyata di antara yang sama beriman ini ada lagi yang diangkat. Waliyumahhisallahu alladzina amanu. Disaring lagi. Saringan pertama lolos, saringan kedua lolos, saringan ketiga lolos. Makin kuat saringan, makin hebat, makin kuat, makin kencang. Siapa yang paling kuat? Ujian anggota KPK. Saringan pertama, saringan kedua, Kalau ingin menjadi anggota komisi pemberantas korupsi saja saringannya begitu keras, bagaimana ingin menjadi penghuni surga yang selalu diminta pagi dan petang, siang dan malam? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Masukkan kami ke dalam surga daras salam, tempat yang kekal abadi. Salam, tak ada fitnah, tak ada kelahi, tak ada sumpah serapah, tak ada caci maki, tak ada haram, tak ada gundah, tak ada gelisah, tak ada susah hati. Semuanya penuh dengan ketenangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ujiannya berat ya. Maka orang beriman menganggap hidup ini, sebaliknya orang kafir menganggap hidup ini, hidupnya ya hidup, makan, minum, semuanya memenuhi syahwat. Makan, minum, telinga syahwat, musik, mata syahwat, hiburan, mulut syahwat, makan, nafsu syahwat, perut, nafsu syahwat, seksual, biologis. Asal sudah tersalurkan, selesai. Makan kenyang, tidur nyaman, hidup tenang, mati. Sama seperti binatang. Apa bedanya? Ulaika kal an'am, mereka macam binatang, memperturutkan hawa nafsu. Makan semakan-makannya, minum seminum-minumnya, nafsu seksual disalurkan sesuai seperti binatang. Habis itu
tua, sakit, mati, selesai. Apa bedanya dengan kucing kurap yang mati ditabrak mobil? Apa bedanya dengan anjing? Apa bedanya dengan binatang? Tak ada beda dengan binatang, bahkan mereka lebih hina dari binatang. Maka Allah katakan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adhal, bahkan lebih hina daripada binatang.